Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT pada bagian pengajaran. Sebelum saya memaparkan materi ini, perkenalkan nama saya adalah Eva Novianti Eskom MMSI dengan NIDN 0329119201 dengan NUPTK 2461770671 230263 dengan program studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan inti dari pemaparan pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026, saya akan memperkenalkan Universitas Dharma Persada. Universitas Dharma Persada atau UNSADA adalah universitas swasta resmi yang berdiri pada tanggal 6 Juli 1986 oleh organisasi Perhimpunan Alumni dari Jepang atau saat ini dikenal dengan Persada. Saat ini, UNSADA dengan Yayasan Melati Sakura yang bernaung di bawah Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang atau PPIJ berlokasi di Jakarta Timur. Saat ini, UNSADA memiliki 4 fakultas dan 1 pascasarjana dengan total 15 program studi, salah satunya adalah program studi Sistem Informasi. Adapun pada pemaparan bagian pengajaran ini, saya akan menyampaikan metode pengajaran yang saya berikan selama melakukan pengajaran, yaitu dengan cara delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, itu adalah melakukan pemaparan materi kepada mahasiswa, dan yang saya lakukan dengan slide perkuliahan, studi kasus, dan latihan soal. Sedangkan untuk interaction, adalah cara saya dengan mahasiswa berkomunikasi. Salah satunya selama perkuliahan berjalan, saya akan membagi kelompok dan tugas besar sebagai salah satu cara mereka untuk sharing dan problem solving. Selain itu, tidak lupa juga dengan tanya jawab selama perkuliahan berlangsung. Lalu untuk assessment adalah dengan kuis yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada sebelum UTS dan sebelum UAS, dan kemudian dilakukan dengan tugas besar untuk pengganti UASnya. Pada pemaparan ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah data mining dengan kode mata kuliah 24620341. Adapun yang akan saya jelaskan untuk mata kuliah data mining ini adalah deskripsi mata kuliah, CPMK, materi pembelajarannya, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pembelajaran yang akan disampaikan di akhir presentasi ini. Dengan deskripsi mata kuliah data mining ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami konsep perkuliahan data mining, proses data mining, teknik dan pengaplikasian pada data mining. Dengan perkuliahan mata kuliah data mining ini pun ada dilakukan pada semester 6 sebanyak 2 SKS. Selanjutnya, mahasiswa dianggap memiliki capaian mata kuliah, yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan etika dan sikap profesional dalam proses penggalian data atau data mining, termasuk dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar data mining dan perannya dalam sistem informasi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah bisnis ataupun sistem informasi yang dapat diselesaikan dengan data mining. Mahasiswa juga mampu melakukan pre-processing data dan eksplorasi data menggunakan bahasa R. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma data mining, yaitu klasifikasi, clustering, asosiasi menggunakan bahasa R.
Mahasiswa mampu mengevaluasi performa model data mining dan menarik kesimpulan berbasis data. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan analisis data mining dan mengkomunikasikan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun materi pembelajaran selama 1 semester ini, saya bagi menjadi 9 materi pembelajaran inti, yaitu pengenalan data mining, dasar data mining, klasifikasi, dan analisis sosial. Adapun pada materi pembelajaran ini, saya bagi menjadi 9 inti materi, yaitu pertama, pengenalan data mining, kedua, dasar data mining, klasifikasi, dan analisis asosiasi, ketiga, eksplorasi data, 4, evaluasi kinerja pengklasifikasian, kelima, clustering, keenam, deskripsi analisis, ketujuh, aplikasi dan tren data mining, lalu kedelapan, integritas akademik dalam penggunaan data, yang terakhir adalah prinsip etika data, di mana dalam metodenya, yaitu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, adalah menggunakan DIA. Namun, pada dasarnya intinya untuk metode pembelajaran ini adalah secara kuliah ataupun ceramah interaktif, di mana penyampaian ini menggunakan slide presentasi dan latihan-latihan studi kasus, kemudian ada diskusi kelompok, lalu ada kuis dan presentasi di akhir, yaitu tugas besar. Selain itu, sistem penilaian di perkuliahan data mining ini dimulai dari kehadiran sebanyak 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%, yang dimana totalnya adalah 100%. Selanjutnya adalah video pembelajaran materi dengan data mining, yaitu pre-processing data. Terima kasih untuk presentasi pengenalan di awal. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas data mining. Hari ini kita akan memulai materi tentang data pre-processing. Tapi sebelum kita mulai, kita mulai dengan membaca doa. Baca doa, dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita absensi dulu. Satu rupiah, agar Pramudia, Nida, Ahmad Fauzi, Rizky Sugiarto, Kandor Naufaliadi, Alfi Rahmanda, Zidan, Ahan Bagus, Zikri Abdillah, Jessica. Oke, materi kita hari ini tadi saya sampaikan bahwa kita akan masuk ke data pre-processing. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita review dulu nih materi yang sebelumnya minggu lalu. Materi kita ada tentang tahapan data mining. Nah, tahapan data mining itu apa aja sih? Tahapannya ada 4. Yang pertama adalah tentang himpunan data. Apa itu maksud dari himpunan data adalah tabelnya. Kita mau masukkan dulu datanya berupa CSV boleh, pakai Excel boleh. Terus baru kita masuk ke tahapan yaitu pengolahan datanya menggunakan metode data mining. Metode data mining ada 5 metode yang kita pakai ya. Yang pertama ada metode untuk estimasi, untuk prediksi, untuk klasifikasi, untuk clustering, dan terakhir ada aturan asosiasi. Selanjutnya di dalam metode itu nanti kita akan menemukan algoritma yang cocok nih. Dari misalnya estimasi pakai algoritma regresi linear boleh ya. Lalu dari regresi linear nanti kita sudah menggunakannya ke dalam metode akan menghasilkan suatu pola atau knowledge atau pengetahuan berupa apa? Kalau kita pakai regresi
berupa rumus ya. Misalnya kayak apa? Mengestimasikan jarak tempuh Pizza Hut supaya dapat 30 menit. Nah, itu sebetulnya berupa rumusnya yang menghasilkan angka 30 menit tadi. Selanjutnya barulah ada evaluasi. Karena kita mau memproses suatu data dalam pengolahan data mining, kita kan harus menyatakan nih kepada top levelnya berupa bahwa apakah yang kita kumpulkan tadi itu sudah valid atau belum. Itu hasilnya dalam evaluasi. Terus tahapan KDD itu apa sih? Sama dengan data mining ya, berupa data cleaning, data integration. Sebetulnya 4 langkah data mining ini detail aja di dalam KDD ini ya. Ada data mining, ada method evaluation, lalu knowledge presentation. Jadi data mining yang awal ini, himpunan data, ini yang kita bahas hari ini, yaitu pre-processing. Ada 4 tahap, cleaning, integration, selection, transformation. Ini di dalam 4 tahap ini. Sebetulnya di dalam KDD ya, tapi kalau data mining nanti ada istilah lainnya. Tapi sama intinya prosesnya. Kemudian minggu lalu kita bahas juga tentang jenis data. Data yang akan kita collect di dalam himpunan data ini ada private dan publik. Ya. Lalu ada kriteria evaluasi. Untuk yang proses evaluasi ini, apa sih yang kita lakukan di proses evaluasi? Yaitu menentukan keakurasian, reliabilitasnya, dan usefulness-nya seperti apa. Kalau ada metode perhitungannya tidak, Bu? Ada. Ya, setiap metode tadi, misalnya estimasi, misalnya misalnya tadi ada prediksi, itu semua masing-masing punya metode untuk perhitungan evaluasi dan validasinya. Jadi kalau nanti pakai data mining, kalian endingnya adalah menentukan ini, menghitung ini dulu, baru nanti kasih tahu ke orangnya bahwa oh, kita punya perhitungan tadi tuh, estimasi 30 menit Pizza Hut itu sudah valid, sudah akurat, sudah berguna ya. Data mining ini tadi yang kita bahas ya. Ini tadi yang ada himpunan data, metode data mining, ini estimasi, prediction, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Selanjutnya makanya hari ini kita bahas tentang data pre-processing. Ada data cleaning, integration, data reduction, dan data transformation. Jadi intinya mau masukin ke data mining itu kalian harus tahu masalah apa sih yang mau diolah. Saya kayak tadi ya, kita mau mengestimasikan 30 menit nih pengiriman pizza, kok bisa? Tapi masalahnya apa? Oh, mungkin masalah yang ditemukan adalah banyaknya komplain bahwa pizza itu sampai di rumah itu sudah dingin, ya kan? Mau terima cabangnya di Duren Sawit terus pengirimannya sampai Depok, wah basi, alhamdulillah enggak ya. Tapi dingin ya, belum kelas banget tuh pizza. Jadi dibuatlah cabang-cabang Pizza Hut, misalnya dari cabangnya jaraknya berapa sampai ke 30 menit itu nyampe ya. Masalahnya dulu sebetulnya mau apa sih masalahnya? Kita lanjut ke tahap pre-processing. Ada data cleaning, integration, reduction, dan transformation. Nah, di data transformation ini prosesnya bisa data diskritisasi ya. Artinya proses data transformasi ini kalian mengubah data tadi ya, data yang banyak tadi. Misalnya kebanyakan data, misalnya kita dapat data manufaktur itu berupa numerik atau nominal. Nah, kan kalau mengolah data itu nggak bisa langsung digabung gitu aja, tapi harus kita ubah. Misalnya tadi, misalnya data numerik campur nominal kita setkan menjadi data numerik semuanya atau nominal semuanya, baru bisa kita olah. Dia nggak akan bisa, Bu, kalau digabung nggak bisa. Kemungkinan error iya, kemungkinan akurasinya kurang, bisa sih dibaca, tapi akan menghasilkan keakurasiannya. Ujung-ujungnya berguna nggak? Ya, tidak bisa kita definisikan bahwa oh berguna banget nih, 100% efektif dan efisien. Kan bahasa-bahasa mahasiswa itu efektif dan... Nah, di data cleaning ya, apa sih yang akan kita lakukan? Yaitu mengisi value yang hilang, menghaluskan noise data, identifikasi atau menghapus outlier, selalu menyelesaikan inconsistency yang variasinya berapa ya. Ini prosedur integration.
Kalau sudah dilakukan, biasanya efek dari data integration ini tuh ada. Data integration ini biasanya menunjukkan volume data yang kita ambil itu terlalu besar, misalnya sampai tera, sampai peta dan segala macam ya. Sehingga kalau kita melakukan data mining, ini kan prosesnya jadi lama kan, maka ditemukanlah langkah selanjutnya data reduction, mengurangi dimensinya. Mungkin kita dari data yang sampai jutaan kita kurangi menjadi ratusan, ya ataupun ribuan. Tapi kalau ratusan biasanya jarang. Biasanya bakalan dikurangi dari miliaran ya, jadi jutaan doang atau puluhan ribu, ratusan ribu biasanya. Atau mengurangi dimensinya, misalnya dimensinya diambil ada banyak, ada waktu, ada ruang, ada regional, ada apa lagi jenis data, jenis produk dan kawan-kawan ya. Nanti mungkin diambil 3 dimensi, waktu, ruang, lokasi misalnya, ya bisa. Sehingga nanti datanya itu akan berkurang sesuai dengan kebutuhan. Barulah kita lakukan transformasi. Transformasi ini yang biasa kita lakukan, misalnya kalian melakukan normalisasi atau kita perjelas dengan hierarki generalisasi. Mana yang umum sampai ya ke spesifik. Misalnya kita mau tadi spesifiknya adalah waktu ya. Berarti kita harus mengambil dari hasil deduction tadi apa nih ya. Pada data cleaning itu ada incomplete ya. Incomplete ini maksudnya apa? Maksudnya adalah value yang tidak terisi pada atribut itu nanti ya, ataupun kalian kurang yakin dengan atributnya apa atau data arbitrary saja, ini biasanya terjadi data-data incomplete. Contohnya adalah di bagian atribut occupation atau di tabel kolom occupation ya, ternyata ada data yang kosong nih ya. Nah, maka ini disebut sebagai incomplete atau missing data. Tapi ini kan baru cuma satu ya artinya. Tapi kalau artinya nanti contohnya ini. Nih, kalau yang kosong itu yang pakai tanda tanya. Ini kosong atau ini tanda tanya aja sih yang kosong. Satu lagi ada masalah noise ya, error atau outliers. Contohnya adalah salary. Salary, kolom salary berarti kan gaji. Gaji mungkin gak sih ada tanda minus? Gak mungkin ada apa namanya nol, ya kan? Pasti ada double gajinya nol ya. Nah ini namanya error. Atau ada lagi inconsistent ya. Inconsistent contohnya apa? Umurnya 42 tahun, tapi lahirnya kok tahun 2010. Nah, gak konsisten dong ya. Atau misalnya karena kita mau menghilangkan data cleaning tadi ya, ini diisi sama nih, jadi yes semua, bisa aja jadi kayak gitu permasalahannya. Tapi ini jarang sekali ya terjadi. Kalau misalnya seperti ini biasanya nama, tapi nanti bisa kita bantu dengan melihat data ID, jadi pelanggannya ataupun melihat tanggal transaksi, tergantung dari dataset yang kita punya. Ini misalnya kita mau hapus dulu nih data-datanya yang caranya dengan misi data ya. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah? Pada proses data cleaning terdapat beberapa cara menangani missing value seperti menghapus data, mengisi secara manual, atau menggunakan dari data tool. Bagaimana kita menentukan metode yang paling tepat agar hasil analisis data mining tidak menjadi bias? Oke. Ya, berdasarkan pertanyaannya dari Jessica tadi tentang missing data ini, berdasarkan pertanyaannya Jessica tadi mau pakai metode yang mana sih? Nah, kita tadi sarannya ada ini ya, permasalahan metodenya. Mau pakai apa nih? Ya, yang jadi kalau dari saya jawabannya berdasarkan untuk proses analisa sendiri, ya, supaya tepat itu tergantung dari permasalahannya. Kita mau masalahnya itu tentang apa sih? Misalnya masalahnya yang terjadi adalah isi data nih, ya, kosong. Berarti kita harus mengisi dengan incomplete. Caranya bagaimana? Ini materi selanjutnya, ya. Itu kalau mau mengatasi missing data bisa dengan menambahkan tuple. Ingat kalau di dalam data mining atau datasetnya data mining itu baris itu dikatakan sebagai tuple, ya. Nah,
bisa kita lakukan dengan analisa ya, ataupun langsung mengisi value dengan manual atau secara otomatis. Nah, kalian kan praktikum nanti menggunakan RStudio. Nah, menggunakan RStudio itu bisa kita isi dengan cepat. Ya udah, setiap kolom atau baris itu diisi value-nya secara konstan, misalnya 0 kayak tadi ya. Contoh ini yang tanda tanya bisa kita bantu dengan langsung mengisi. Ini kan contohnya ada LinkedIn, MySpace, bisa kita ganti dengan non atau sama, istilahnya kalau misalnya sama, tapi yang penting tidak tanda tanya lagi isiannya. Jadi non atau tidak ada sosial media ya. Lalu kalau yang di sini kan karena pertanyaannya yes no saja jawabannya, maka bisa kita bantu dengan karena sama nih banyak pakai jawabannya yes, maka kita ya udah kita global konstantakan semuanya adalah yes atau no. Tergantung dari kalian menganalisanya seperti apa. Sudah terjawab ya? Oke, berarti minggu depan kita masih bertemu tentang data pre-processing. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.